Kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini saja, detik ini saja, ini sudah Allah berikan tanda-tanda, Allah berikan tanda kebahagiaan untuk kita. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, sebagaimana yang kita lakukan semua ibu-ibu, ya, berkumpul di rumah Allah di masjid ini, ya, belajar Al-Quran ataupun ya mempelajarinya ataupun mengajarkannya, melainkan Allah akan turunkan sakinah. Jadi Allah akan turunkan kepada kita ketenangan. Allah akan naungi kita dengan rahmat. Jadi Allah akan guyur kita dengan ya rahmatnya, keberkahannya, dan Allah akan senantiasa kirimkan malaikat-malaikat menyertai kita. Maknanya pun apa? Ketika nanti kita di majelis ilmu ini kok punya hajat, kok punya keinginan, kok punya doa-doa, kok niku dereng diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng mengke perbanyak doa sepanjang kita hadir di majelis ilmu sama niko. Dan juga di dalam hadis tersebut dilanjutkan, Allah akan sebut-sebut. Jadi kita itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di ya sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu bahagia, Allah itu bangga dengan orang-orang yang senantiasa berangkat hadir di majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus sekaligus pimpinan dari PKK An-Nisa yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Yang kami hormati pula ya Ustadzah Siti dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa lapangkan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih-solihah. Mungkin saat ini ada yang sedang diuji oleh Allah berupa kurang sehat, semoga Allah segera hadirkan kesembuhan. Mungkin ada yang saat ini diuji oleh Allah, ada yang hubungannya belum baik dengan mertua, orang tua, pasangan, ataupun anak-anaknya. Semoga Allah lembutkan hati masing-masing dari mereka, sehingga kita semakin disatukan tali silaturahmi kita, bisa berkumpul juga nanti sehidup sesurga. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Puji syukur senantiasa ya, tiada yang pantas untuk kita puji sejatinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita mengucap sebuah doa, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi sinten? Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Segala pujian itu sejatinya tidak ada yang pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, detik ini Masya Allah, kula nyuwun pangapunten nggih, kula damel bahasa Indonesia nggih. Nggih, amargi nggih basa krama kula tasih awon nggih dereng saged lancar nggih, ngapunten. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini saja, detik ini saja, ini sudah Allah berikan tanda-tanda, Allah berikan tanda kebahagiaan untuk kita. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, sebagaimana yang kita lakukan semua ibu-ibu, ya, berkumpul di rumah Allah di masjid ini, ya,
belajar Al-Qur'an ataupun ya mempelajarinya ataupun mengajarkannya, melainkan Allah akan turunkan sakinah. Jadi Allah akan turunkan kepada kita ketenangan. Allah akan naungi kita dengan rahmat. Jadi Allah akan guyur kita dengan ya rahmatnya, keberkahannya. Dan Allah akan senantiasa kirimkan malaikat-malaikat menyertai kita. Maknanya pun apa? Ketika nanti kita di majelis ilmu ini kok punya hajat, kok punya keinginan, kok punya doa-doa, kok niku dereng diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng mengke perbanyak doa sepanjang kita hadir di majelis ilmu sama niko. Dan juga di dalam hadis tersebut dilanjutkan, Allah akan sebut-sebut. Jadi kita itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di ya sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu bahagia, Allah itu bangga dengan orang-orang yang senantiasa berangkat hadir di majelis ilmu. Mungkin wonten ya yang berangkat sebelumnya punya persoalan di rumahnya, masih mikir jemuran mungkin ya. Nah, ini hambaku nih ya. Meskipun punya pikiran tadi jemurannya pripun nih kok mendung ngoten ya. Masyaallah. Tapi sampai rela dibela-belain hadir di masjid ini masyaallah. Ini disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan. Mungkin ada yang datang ya saking sayahnya sampai senderan teng soko nggih. Niki nggih termasuk disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku ya aku bangga-banggakan ya masyaallah. Yang sudah diuji oleh Allah tapi masih merelakan waktunya, kesempatannya untuk terus menimba ilmu. Bunda-bunda sholihah, menuntut ilmu niku wajib napa sunah? Wajib. Maka Imam Ghazali, seorang Syekh Hujatul Islam, nanti ngendikan, ketika kita berangkat ke majelis ilmu, inilah tanda kita ketakwaan kepada Allah. Kita niki takwa kepada Allah. Kenapa? Karena artosipun takwaan menika, nggih menika napa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Sementara menuntut ilmu adalah perintah dari Allah, maka dengan kita berangkat hadir di majelis ilmu, ini tanda kita sedang bertakwa kepada Allah. Kalaupun toh mungkin, secara usia nyuwun pangapunten, bunda-bunda sholihah niku langkung kathah dibandingkan dengan kula nggih. Saya yakin pengalaman hidupnya, ilmunya bunda-bunda sholihah pasti jauh di atas saya. Tapi mohon izin, di kesempatan kali ini izin saya terlebih dahulu di depan. Insyaallah di lain kesempatan gentosan kula ingkang belajar saking ibu-ibu sedanten ya. Sepakat nggih? Jadi pada kesempatan hari ini mohon izin saya di depan terlebih dahulu, bukan karena saya yang banyak ilmunya, bukan. Justru karena saya belajar kepada bunda-bunda sholihah semuanya. Nyuwun pangapunten. Karena kula menika tasih fakir ilmu, tasih masih belajar terus nggih dereng kathah ilmunipun. Di makolahnya Imam Ghazali tadi dilanjutkan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu itulah tanda ketakwaan kepada Allah. Kalau mengulang-ulang itu tanda berzikir kepada Allah. Kemarin sudah hadir, besok kok hadir lagi, pas diundang lagi ada kumpul PKK kok berangkat lagi, di majelis ilmu kok berangkat lagi, itu sama halnya kita dapat pahala berzikir kepada Allah. Karena apa? Diulang-ulang lagi untuk apa? Ingat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Datasipun pahalanya kathah napa mboten? Ganjaranipun kathah sangat Pak menika. Maka niki kita syukuri Allah pilih kita. Kenapa? Karena saya yakin anggotanipun ya Majelis Taklim An-Nisa PKK niki sak menika sampun sedanten apa dereng? Nah, ini yang dipilih oleh Allah hanya kita. Kalau di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 niku ya disebataken Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Daun yang jatuh saja, enggak ada yang kebetulan. Itu semuanya seizin Allah. Maka kenapa kok kita yang berangkat di sini ini juga enggak ada yang kebetulan? Ini tanda Allah memang pilih kita dan kita termasuk hamba-hamba pilihan oleh Allah yang dipilih hari ini detik ini untuk berkumpul di rumah Allah, diturunkan rahmah, ya, diturunkan sakinah, masya Allah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat, masya Allah. Ini adalah tanda nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Maka ini harus nopo kita pegang untuk istiqomah berangkat di majelis ilmu. Mungkin ada yang masih nanti kalau ada tamu pripun, ngoten ya. Untuk selama kita mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Kita pun akan semakin dihadirkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng tanda-tanda kenikmatan yang sudah Allah turunkan kepada kita niki kita syukuri ya. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Ya, Allah akan tambah nikmat. Baik itu bersyukur atas nikmat ataupun bersyukur atas musibah. Kata tiang yang hanya memahami bahwa
Kalau kita bersyukur atas nikmat, Allah akan tambah nikmat. Tapi nggak ada istilah bersyukur atas musibah. Akhirnya apa? Banyak istilah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kenapa? Bersyukur atas kaya mudah apa? Boten. Gampil apa boten? Gampil. Gitu. Tapi bersyukur saat diuji oleh Allah, dikasih musibah, gampil apa boten? Boten. Nggih, boten. Padahal para wali-wali Allah itu nggak peduli apakah itu musibah ataukah itu nikmat, selama itu beliau sadar bahwa itu datangnya dari Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya, bagi hambanya, bagi hamba-hamba yang beriman. Maka dia akan terus nantiasa bersyukur kepada Allah. Dan saat bersyukur, itulah Allah akan gantikan yang awalnya musibah menjadi nikmat. Jadi bukan hanya bersyukur niku hanya atas nikmat mawon, tapi saat dikasih musibah juga itu adalah tanda Allah masih sayang dengan kita. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Karena tema sak menika nggih menika hati semakin tenang, rezeki semakin lapang. Jadi rezeki sak menika berbanding lurus dengan ketenangan hati kita. Tapi sebelum itu monggo sareng-sareng kita wiwiti kanthi ngucap kalimat tahmid, kalimat hamdalah sesarengan. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah semakin tambah nikmat demi nikmat kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa ya kita haturkan, kita lazimkan, dawamkan untuk senantiasa kita panjatkan kepada sang pemimpin seluruh makhluk ya. Sang suri tauladan terbaik untuk kita, uswatun hasanah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja solawat, Allah akan balas 10 solawat kepada kita. Kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan balas mendoakan kita. Artinya apa? Fadilahnya Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya, sudah seberapa sering kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setinten mau ping pinten. Nah potasi lebih niki mawon. Masya Allah. Padahal guru saya nanti berpesan Bapak Ibu. Beliau Kiai Ahmad Rasyidin. Beliau dari Jakarta. Beliau ngendikan ngeten. Satu kita solawat kepada Rasulullah, Allah balas 10 doa dari Allah. Satu doanya saja dari Allah itu melebihi amal solih kita, kebaikan kita seumur hidup kita. Kenapa? Karena yang mendoakan langsung Allah. Sementara amal solih itu dari kita. Pemberian kita, persembahan kita kepada Allah dengan seluruh amal solih itu dibandingkan dengan doanya Allah, kira-kira saya ingkang pundi? Saya saking Allah. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat. Maka banyak sekali para salafus saleh ngendikan, kalau ingin doanya mustajab, maka banyak-banyaklah disertai dengan solawat. Karena itu juga akan menghantarkan doa kita untuk menuju arsy-Nya Allah. Sehingga semakin mustajab. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah tentang tenangnya hati itu akan semakin menghantarkan lapangnya rezeki kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa agar Allah hujamkan rahmat kepada kita. Allah senantiasa hadirkan kemudahan untuk memahami dari setiap materi yang sedang kita pelajari. Mungkin bila kecepatan angkat tangan kalau kadang niku terlalu cepat ngapunten. Jadi biar mudah untuk diterima. Yang penting adalah ilmunya nyampe. Yang penting bukan tentang seberapa harus cepat-cepat buatan, tapi yang penting ilmunya bisa ditangkap dengan baik, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa semoga Allah guyurkan cahaya terang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ya Rabb ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, hadirkanlah kepada kami rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik ya Rabb, yang dengan kedatangannya menjadikan kami semakin taat kepadamu ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan,
Dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini menjadi salah satu amal solih yang Engkau terima ya Rabb. Engkau kirimkan malaikat-malaikat pencatat amal solih kami ya Rabb, sehingga nanti memudahkan kami saat di hari penimbangan ya Rabb, di hari penghisaban. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala ketetapan takdir yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan izinkanlah kami untuk senantiasa memperbagus amal-amal solih kami. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ya, mugi-mugi ya semoga doa ini tadi bersama-sama berjamaah ini doa yang sangat makbul. Kalau doa sendiri itu belum tentu makbul, tapi bisa jadi dengan kita berjamaah. Ada salah satu ya yang hadir di sini itu yang masya Allah, bunda yang solihah, derajatnya sangat dekat kepada Allah. Atas wasilah orang tersebut ikut mengaminkan, seluruh hajat kita diijabah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Kita mulai sarang-sarang bahwa terkait dengan berbicara mengenai manah ya, mengenai hati, ini buatan gampil. Hati itu tidak tenang, nggak mudah untuk bisa dipelajari, dikupas lebih mendalam. Tapi ya, karena ini adalah amanah ya, monggo sareng-sareng ya kita belajar ya, sareng-sareng. Termasuk saya pun juga masih belajar ya, mudah-mudahan solehah. Ini memang daringan. Ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan materi di kajian-kajian sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang fokusnya niku menjaga prasangka, maka di hari ini adalah lebih dalam lagi menjaga hati. Prasangka niku mawon sampun mustajabnya luar biasa. Karena ya ada sebuah hadis qudsi bahwa Allah nanti berfirman, "Inna idadzani abdi bi." Kalau hadis qudsi itu di bawahnya Al-Qur'an. Hadis yang derajatnya ya tinggi sekali. "Inna idadzani abdi bi." Sesungguhnya aku, maksudnya aku ini adalah Allah, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita niku masih sering ngeluh, ya mudah-mudahan soleh. Ya Allah, kok begini mentah ya Allah. Aku itu sudah ikhtiar, sudah sedekah, tapi kok hidup kok begini-begini saja. Napa jawaban Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan, sebagaimana yang kau keluhkan, ya itu yang aku ijabah kepadamu. Artinya napa? Hidupnya tidak berubah-berubah. Jadi prasangka niku ngatas-ngatas sangat. Hati-hati sekali. Jadi kalau ada orang, orang ini kok begini banget ya, orang ini kok ceriwis banget ya, gitu ya. Maka sejatinya di situ kita sedang berdoa. Sebagaimana prasangkamu, maka Allah akan hadirkan, kita pun juga akan digitukan oleh orang lain. Kita nggak sadar ketika kita seperti itu, pada kesempatan yang lain, Allah akan jadikan kita lebih ceriwis daripada orang yang kita, ya, apa tadi, gibahin tadi ya, masya Allah. Hati-hati sekali dengan prasangka. Niku baru prasangka. Letak prasangka niku wonten pundi? Wonten mriki, wonten pikiran. Prasangka niku di pikiran. Ada namanya suudzon, ada namanya husnudzon. Kalau husnudzon niku dapat pahala, tapi kalau suudzon dapat dosa napa dereng? Sampun napa dereng? Ada yang sampun wonten sing dereng, yang leres sampun di niki nggih, masyaallah. Ini di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala yang ngendikan berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Atau nipun Masya Allah, nikus ternyata baru batin, baru prasangka sama orang lain saja, itu nanti sampun kita dihisap di hari penimbangan. Nah, sama niko nih, kedah ngatos-ngatos, jagi prasangka. Nah, di pertemuan saat meniko, niku langkung lebih tinggi lagi pembahasannya. Boten namung bahas tentang prasangka, tapi lebih ke arah hati. Hati niki lebih kuat lagi. Kalau prasangka niku Masya Allah, ada penelitian bahwa pikiran itu ternyata setiap detiknya itu menyerap informasi 2 juta informasi, dan sehari semalam 24 jam prasangka niku mboten nate istirahat, memancarkan doa setiap hari itu 60.000 pikiran, 60.000 doa setiap hari. Artinya napa? Ketika kita niku nggih sare, ketika bunda-bunda salihah niku nembe nggih istirahat, waktu malam tidur ngoten nggih. Wonten napa mboten? Ingkang tidurnya niku di depan televisi wonten mboten? Wonten nggih, masyaallah. Meskipun kita ini niku
estune niku mirsani TV napa TV mirsani bunda-bunda solihah niki? Kok dua-duanya nggih. Insyaallah. Ngapunten nggih, meskipun kita itu istirahat, sudah tidur sekalipun, itu kita sejatinya otak itu, prasangka itu tidak pernah istirahat. Jadi wajar jika kita itu ketika tidur pas ditonton oleh TV ya, buatan kita sih nonton TV. Ketika ditonton TV, kok seakan-akan berita di televisi itu masuk dalam mimpi kita. Nate buatan kita. Artinya apa? Ketika kita tidur, kita niku tasih menyerap informasi tak meniko. Meskipun tidur, niku mireng. Otak itu menyerap informasi. Terus ngatas-ngatas sangat dengan yang namanya prasangka. Oke. Makanya ada orang yang bilang apa istilah ini pun kalau anak-anak remajanya punya dejavu. Kok saya kayak pernah ya sama persis dengan yang di TV itu. Padahal estune panjenengan buatan istirahat. Yang istirahat fisiknya. Tapi otak niku tetap menyerap informasi apa yang didengar. Makanya lebih banyak orang kalau tidurnya itu sambil dengerin radio atau dengerin TV, makanya ketika bangun badannya nggak sungguh-sungguh benar-benar istirahat. Masih nggih, tasih boten saged maksimal istirahatipun. Maka kalau benar-benar istirahat nggih total sedanten dilenggahaken nggih, masyaallah. Nah, hari ini kita membahas tentang manah, tentang hati yang boten gampil nggih. Setiap diri kita, mudah-mudahan salihah, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Kula panjenengan sedanten ya, pasti akan mengalami. Niki sebuah kepastian janji Allah. Kita semua pasti akan mengalami. Tinggal sinten ingkang rumiyin. Nggih napa nggih? Dan sak menika boten wonten jaminan siapa yang lahir lebih dulu, yang usianya lebih banyak dia akan duluan. Niku boten wonten jaminan. Kados sak menika di kajian RT nggih kepengker niku nembe wonten informasi ustadzipun ingkang ngaos nggih sedo dipendet oleh Allah. Mungkin masih muda dibandingkan dengan kita-kita nggih. Tapi ternyata napa? Jatah niku masyaallah hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang ngertos siapa yang lebih dulu. Artinya hidup itu sejatinya hanya menunggu nomor urut untuk dijemput, bukan berdasarkan masya Allah sesuai dengan usia masing-masing, bukan, tapi sesuai dengan waktunya yang tepat menurut Allah. Semuanya dikasih jatah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat lanjutan ini adalah disebutkan wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu dengan sebenar-benar wala nabluwannakum bisyarri, dengan keburukan, sebenar-benarnya keburukan, wal khairi, dan sebenar-benarnya kenikmatan atau kebaikan. Terus kemudian apa? Disebutkan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya apa? Setiap dari diri kita itu pasti yang namanya selama masih ada umur, masih ada nafas, masih ada nyawa yang belum lepas dari kerongkongan kita, pasti mengalami yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kula kalian panjenengan sedanten, masing-masing dari kita diuji mboten oleh Allah. Diuji. Hanya saja ujiannya benten-benten. Ada yang ujiannya itu berupa kenikmatan. Niku nggih ujian. Cobi bayangkan bunda-bunda salihah. Suaminya solihnya luar biasa, anak-anaknya sudah solih. Kita mau pengen berbuat baik aja, mau buatin wedang saja, mau buatin minum aja, ndak usah bu, ibu istirahat saja. Kita ndak punya amal solih sama sekali akhirnya. Mau bikin apa? Ya, ladang pahala, mau bantu nyuci, ndak usah bu, anaknya aja yang nyuci. Semuanya pengen bantuin kita. Terus dari mana ladang kita? Ini juga ujian, ini kenikmatan juga. Pengen apapun kok dimudahin, pengen sesuatu kok langsung diijabah oleh Allah. Ini hati-hati. Ini justru nggak ringan ujiannya. Di sisi lain ada orang yang diuji dengan musibah yang luar biasa. Ada yang nggak sembuh-sembuh, ada yang nggak rukun-rukun. Wonten-wonten. Ada yang terus mawon, gontok-gontokan, ego nih, masya Allah, nggak saling ngalah satu sama lain, wonten-wonten. Nah, semuanya ini saling diuji. Nah, kalau kita tahu semuanya itu sama-sama saling diuji, maka nggak perlu meri dengan ujiannya orang lain. Sami-sami diuji, mboten? Nah, padahal bunda-bunda salihah, ujian kenikmatan dengan ujian musibah itu lebih nggak ringan yang ujian nikmat. Contohnya pun apa? Cobi kalau tanglet ke budak-budak salihah yang hadir di sini terlebih dahulu.
kita itu saat sholat itu bisa khusyuk, nikmat, dekat dengan Allah, saat kita itu punya persoalan atau saat dikasih nikmat? Jadi tuh saat dikasih musibah tuh, saat dikasih persoalan tuh, itu artinya kita itu mudah sejati, itu ujian ringan. Hati-hati loh bunda-bunda solihah. Kalau kita dikasih ujian nikmat, seringkali kita justru lalai. Justru seringkali kita nggak ingat sama Allah, kita kufur nikmat. Padahal itu yang akan menjerumuskan kita nanti nggak selamat sampai surganya Allah. Berarti artinya lebih saya bunti. Ya, lebih saya ujiannya udah nikmat masih lolos saya kata ujiannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman ya, masya Allah, beliau rajanya semua makhluk ya, juga rajanya jin, rajanya hewan, bisa berbicara dengan hewan. Jadi masya Allah, raja yang kaya raya yang luar biasa. Tapi beliau senantiasa taat kepada Allah. Ada yang diuji dengan nikmat tapi nggak ingat sama Allah. Ujung-ujungnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah. Sinten nate mireng Fir'aun, bunda-bunda, ujungnya Fir'aun itu diapakan? Ditenggelamkan di Laut Merah. Kenapa? Dia mengaku bahwa semua kekayaannya, kekuasaannya itu datangnya dari dirinya sendiri. Dia merasa dirinya adalah Tuhan. Ini yang dikasih nikmat justru nggak ingat. Ada lagi tentang kisahnya Korun. Korun tuh dulu solih, dulu beriman, tapi saat dikasih nikmat yang banyak, ada orang yang minta bantuan, tapi jawabnya apa? Enak aja. Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Ngumpulin ini tuh nggak murah gitu ya. 1 juta kalau kurang 1 rupiah namanya boten 1 juta lah niki. boten ingkang boten. Lah ternyata keturunannya Korun itu masih ada di sekitar kita aja. Masya Allah, hati-hati. Korun sak menika nikmat berlimpah, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia apa kan? Ditenggelamkan oleh Allah. Beliau ditelan oleh bumi. Makanya kalau ada orang menemukan harta, kok itu nopo di dalam tanah, oh harta Korun kan gitu. Pokoknya sedanten namanya harta, kalau itu di dalam tanah ya, diduda, oh ada emas, harta Korun. Bahkan sampai di lautan mawon, ya, kalau ada ada emas, ada mutiara, oh harta nopo? Harta Korun, ya, masya Allah. Saking kayanya Korun di masa itu, semuanya diklaim itu miliknya Korun, masya Allah. Padahal niku miliknya sinten? Allah, ya masya Allah. Terus ngatas-ngatas ya, ujian itu wonten kalih. Ujian nikmat, ujian musibah. Semuanya ini adalah ujian dari Allah. Cobi diinget-inget. Ketika kita dulu niku tasih sekolah, nggih, tasih sekolah. Semuanya pasti harus mengalami ujian mboten kalau pengen naik kelas. Nggih. Loh, misalkan nggih, jenengan pas ujian. Loh, kok soalku angel banget, sementara samping kok penak banget. Kini tak kerjane atau gimana kira-kira? Kalau pengen lulus naik kelas, ya pasti kita harus fokus dengan ujian kita sendiri. Maka tidak boleh meri dengan ujiannya orang lain. Karena bisa jadi, kalau kita diberi ujian yang sama dengan itu, kita nggak akan mampu. Makanya ada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tahu bahwa yang mampu menghadapi ujian kita saat ini hanya kita. Belum tentu loh bunda-bunda solihah. Ujiannya bunda, kalau dititipkan ke saya, belum tentu saya mampu. Kenapa? Karena Allah itu pasti tepat dalam mengirimkan ujian itu. Yang dilihat oleh Allah, yang mampu sinten? Kita masing-masing. Maka kalau kita dikasih ujian, terus kemudian kita protes, kenapa ujian saya kok nggak seperti itu? Malah fokus kita dengan lembar soalnya temennya yang lainnya, maka kita nggak akan lulus dalam ujian. Atau malah protes, saya nggak mau ujian, saya maunya pokoknya soal saya sama itu. Malah justru yang ada apa? Keluar dari kelas ruangan ujian, minggah apa boten? Lulus boten? Boten. Maka ketika kita sadar ada ujian di hidup ini, bagaimana caranya kita itu bisa menghadapi dengan tenang, sehingga solusi rezeki pun juga akan semakin mudah datang kepada kita. Nah, ini akan kita kupas sarang-sarang bunda solihah. Ya. Bahwa ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Ini niki ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan. Sungguh ajaib perkaranya orang yang beriman. Ya. Jadi yang ajaib sinten? Orang-orang yang beriman. Kenapa kok dia itu disebutkan oleh Rasulullah itu ajaib? Ketika dia itu dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar itu dari Allah, pemberian dari Allah. Ketika dia dikasih musibah, dia tetap bersabar. Kenapa? Karena dia sadar itu pemberiannya Allah. Sementara pemberian dari Allah pasti yang terbaik untuk dirinya. Maka ketika dikasih apapun, dia akan ingat. Ingat kepada siapa? Yang mengirimkan ujian tersebut.
Maka dia nggak jadi marah kalau ada orang yang dolimin, orang yang gerenengin, orang yang rasani, ada yang kalimat-kalimat gak enak. Nggak fokus kepada orangnya, tapi fokusnya kepada siapa? Allah yang mengizinkan ujian itu hadir kepadanya. Maka nggak jadi fokusnya marah balik kepada orang lain. Maka di sini kita berlatih tentang bagaimana membuat hati kita semakin tenang. Dan alhamdulillah saat menikah kita, Masya Allah, disertai, diiringi dengan rintikan hujan, Masya Allah. Ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi banyak-banyakin Bunda di dalam hatinya, di majelis ilmu niki, ya, dikata-katakan doa-doa yang terbaik. Ini rahmat nih, ya, Masya Allah. Bunda, hati yang risau, hati yang galau, hati yang kemerungsung, itu ketika dikasih nikmat sama Allah, itu dia merasakan itu sebuah musibah. Tapi kalau hati yang tenang, ya, kuncinya yang tenang, dikasih musibah sekalipun, dia akan merasakan itu adalah nikmat dari Allah. Contohnya pun apa? Cobi, kalau dari tanglet bunda-bunda. Misalkan ya, bunda-bunda solihah, nembe, ya, baru saja pergi keluar kota, mungkin seminggu. Kinten-kinten, ya, ketika wangsul, ya, baju yang kotor atau rasukanipun yang kedah dicuci nih, Bu, kathah napa mboten? Kathah, nggih. Ketika baru nyuci, baru selesai, nembe dijemur, baru aja dijemur, belum sampai 5 menit turun jawah menika, turun hujan. Kira-kira respon kita pertama kali napa? Manahipun pripun? Saged tenang napa mboten? Cobi, responipun apa? Kalau kita merasa, ya hujan gitu ya, terus lari gitu ya, kemerungsung deg-degan. Di situ Bunda, Allah kasih nikmat, kita merasakannya itu musibah. Itu contoh bahwa hati itu nggak tenang, sudah dikasih nikmat sama Allah, kita nganggapnya adalah musibah. Padahal hujan itu rahmat apa musibah? Rahmat, tapi kita dikasih rahmat malah ngeluh. Ya, hujan. Masya Allah. Hati-hati Bunda, okay? Imam Ghazali nanti ngendikan, satu saja kita ngeluh sama Allah, setunggal mawon kita itu ngeluh sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Satu saja kita ngresulo, ngeluh dengan kodok kodarnya Allah, 1000 pintu rezeki, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Jadi wajar, kok sudah berdoa berkali-kali, kok nggak diijabah? Karena ada 1000 doa yang sudah ditutup. Lewat apa? Setunggal mawon kita kemerungsung gresulo kepada Allah. Kenapa? Karena di situ kita sudah nggak beriman kepada Allah. Ingat rukun iman. Di dalam rukun iman itu ada namanya iman kepada kodok dan qadar. Kalau kita nggak terima dengan ketentuan ketetapan Allah, qada qadarnya Allah, sama halnya kita nggak beriman kepada Allah. Ketika nggak beriman kepada Allah, 1000 pintu pertolongan tertutup. Maka niki ngatos sangat ini. Ini masalah tentang manah, tentang hati. Niki juga terkait dengan bagaimana respon kita atas segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita. Misalkan Bunda nembe kondur, ngoten nggih? Terus kemudian, ya, tidak seperti biasanya. Kok bapak utawi ya putranipun tidak sebiasanya, kok tiba-tiba bantuin nyuci piring, nyapu, ngentasi jemuran, remen apa remen kita-kita? Nggak seperti biasanya, ya. Tapi respon kita apa pertama kali? Kok kita bilang ngeten, tumben, gitu kan? Dengaren, niku prasangka saya apa buatan saya nih kita kira? Lah niku ngatos-ngatos. Besok lagi nggak akan diulang lagi Bunda. Kapok yang nolong kita nih. Saestu niki. Dari respon niku akan menjadikan apa? Nasib kita berikutnya. Kalau kita mboten saged ngrespon kanthi sae dengan baik, maka kondisi keluarga kita pun ya akan begitu-begitu saja. Padahal kalau kita ngrespon, alhamdulillah nak, makin solih gitu ya. Alhamdulillah Pak, makin sayang gitu ya. Masya Allah. Besok diulang lagi mboten kita. Kalau kita puji malah diulang. Tapi kalau kita bilang tumben Pak, kemasukan jin apa Pak? Masya Allah. Oke, niki ke atas nggih, hati-hati sangat ya, Masya Allah. Jadi niki wow nggih. Hati yang nggak tenang, hati yang risau galau, udah dikasih nikmat sama Allah, dia merasa bahwa itu adalah musibah. Contoh malih nggih. Kalau tadi yang namanya daun yang jatuh nggak ada yang kebetulan, semuanya seizin Allah. Maka ketika ada orang yang ngasih nasihat kepada kita, niku kebetulan nama mboten? Kebetulan nama mboten? Kalau daun saja nggak ada yang kebetulan yang jatuh. Hal yang ya daun yang jatuh, pasir, angin yang berembus ke kita aja nggak ada yang kebetulan. Itu semuanya seizin Allah, sepengetahuan Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan menimpa kita.
Terus kalau tiba-tiba ada orang yang datang ngasih nasihat kepada kita, niku kebetulan apa mboten? Kebetulan apa seizin Allah? Seizin Allah, nggak mungkin itu kebetulan. Maka yang terjadi nopo? Kita sering kali nolak itu nasihat, kita bilangnya nopo? Kamu mudah ngasih nasihat, cuman bilang sabar, 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 enak, nggak ngalamin apa yang aku alamin, gini apa ge? Masya Allah. Ini tanda bahwa Allah sudah kirimkan solusi, Allah sudah kasih, itu gak ada yang kebetulan, tapi malah kita tolak itu. Bisa jadi loh bunda-bunda solihah, itu malaikat pemberi rizki lewat wujud manusia, lewat wujud orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi itu malaikat Mikail yang ngasih hidayah kepada kita, tapi malah kita tolak dengan apa tadi? Prasangka yang gak baik, hati yang gak tenang tadi. Kamu mudah ngasih nasihat, kamu kan gak ngalamin apa yang aku alamin. Kamu kan masih muda, belum punya pengalaman. Iki loh, sing wis tau nguyai segoro. Ya Allah. Allah ya Rob. Masya Allah. Nah, di sini kita penting sekali belajar menikah tentang bagaimana menjaga hati. Bunda, misalkan ngapunten, kalau saya itu punya permen, ngetes permen permen, saya ambil dari saku kantong kanan saya. Terus kemudian permen ini ternyata bunda-bunda solihah boten wonten bungkusipun. Saya ambil, tangan kula niki ternyata wonten keringet kedik ngoten nggih. Basah-basah sedikit ngoten. Terus nempel wonten butiran-butiran wonten pasir sekedik wow. Terus wonten benangnya nempel. Kinten-kinten. Ketika saya kasihkan ke bunda-bunda solihah dengan penuh ikhlas, kersa mboten, purun mboten, mau mboten makannya kira-kira. Kenapa kira-kira kok mboten purun? Kula ikhlas loh niki. Boten steril kata dia, boten higienis, boten bersih kata dia. Tapi ketika saya ambil dari saku kantong yang lain, kemudian ini masih ada bungkusnya. Saya ambil, saya berikan kepada bunda-bunda solihah. Kinten-kinten niku, masih ada bungkusnya loh nggih. Kersa di dahar napa boten? Turun kersa dimakan Ketika mau makan, apa yang dilakukan oleh bunda-bunda solihah? Dibuka bungkusnya, baca bismillah, dimaem di dahar permennya, kulitnya diapakan? Lah, wow kan pun kula mulyakaken bunda, kula bantu, boten saya pakai kulit, boten saya pakai bungkus, boten kerso Tapi ketika dikasih yang ada kulitnya, justru dibuang di depan saya lagi Masya Allah. Ini ada sebuah hikmah bunda dari kisah tentang permen dan bungkus tadi. Kinten-kinten bunda, cobi diinget-inget lagi. Nate perso boten, permen niku yang datang tanpa bungkus, wonten boten? Bunda nate beli permen untuk putu, untuk putra, untuk kita dulu waktu masih kecil, permen itu selalu ada bungkusnya napa boten? Yang nggak ada bungkusnya napa? Coba disebutkan. Napa? Ada gula. Tetap niku diplastiki niku mengke. Nggih. Tetap diplastik kecuali. Lah niku lek gulali berarti senes permen niku nggih gulali niku. Niki permen lho nggih, permen nggih. Permen. Kayak gulali nggih niku ditulit niku nggih. Permen niki Bunda nggih. Artinya napa? Nggak ada permen yang datang tanpa bungkus, nggak ada permen yang datang tanpa bungkus. Nah, ada hikmah di sini di balik kisah permen Bunda. Napa niku? Permen niku sifatnya napa? Manis Laras setuju nggih? Walaupun ada permen nano-nano yang rasanya macam-macam, tapi sifatnya permen di mana-mana niku manis. Nah, sifat manis itu sama halnya dengan nikmat, dengan rezeki. Semua orang senang dengan yang namanya nikmat, maka banyak orang senang dengan permen karena sifatnya manis. Sementara bungkus itu melambangkan tentang musibah, tentang ujian. Karena pada ujungnya semua orang nggak butuh. Ketika sudah mau makan permen, yang dimakan hanya isinya, nggak ada yang mau makan sama kulitnya. Pasti bungkusnya diapakan? Dibuang. Nggak ada orang yang senang akhirnya dengan bungkus ini. Padahal bungkusnya adalah musibah, ujian kepada kita. Dan sejatinya datangnya musibah dengan nikmat niku kados permen wow. Selalu datang niku sepaket. Nate mireng firman Allah Quran surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Datangnya niku barengan, bersama kesulitan, maka bersamanya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Bersama dengan bungkus tadi, wonten apa isinya? Wonten permennya. Bersama dengan sesuatu yang nggak enak ada di dalamnya, sepaket dengan itu datangnya ada nikmatnya. Jadi
pola datangnya rezeki kepada kita itu seperti permen yang datang selalu lengkap dengan bungkus. Tapi yang dilihat oleh kita manusia itu selalu melihat bungkusnya dulu. Selalu kelihatan bungkusnya dulu. Sampai-sampai Rasulullah SAW nanti ngendikan, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang mau diberikan kebaikan oleh Allah, khairan ya, kebaikan oleh Allah, ini nikmat, yusib minhu. Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Allah akan berikan musibah terlebih dahulu. Jadi yang tampak kepada kita apa nih? Bungkusnya dulu, bukan langsung isinya. Jadi semakin kok bungkusnya itu tebel, ujiannya kok bertubi-tubi, semakin nikmatnya itu semakin besar. Kuncinya apa? Kita terima bungkusnya, kita ridho dengan ujian dari Allah. Kalau kita ridho, kita akan dapatkan nikmatnya. Tapi kalau kita nggak ridho dengan ujian dari Allah, kok keburu sambat, ngeluh, protes, artinya kita sudah menolak malaikat Mikail dalam mengirimkan rezeki kepada kita. Karena datangnya rezeki niku selalu sepaket. Cobi kula tanglet, wonten mboten ingkang nate utawi ditumbasaken kalih putune kalih nggih keluarganipun paket secara online, datang secara online. Nate mboten? Nah, SOP-nya para kurir nih, para ekspedisi, ketika mengirimkan barang itu, meskipun sudah kita beli, itu selalu ada bungkusnya, betul? Selalu ada bungkusnya, betul? Nah, cobi sewaktu-waktu dicobi, ya Bunda. Saya nggak mau ada bungkusnya, saya cuma mau isinya. Kira-kira dikasihkan, betul? Nah, begitu pula malaikat Mikail dalam memberikan nikmat kepada kita. Jadi ketika kita minta, ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Allah ijabah, tapi dibungkus dulu dengan sesuatu yang nggak kita sukai. Inilah namanya musibah. Kalau kita menerima musibah ini dengan ridho, Allah akan ya berikan otomatis menerima bungkusnya, dapat isinya, betul? Ya pasti. Kalau terima kardusnya, dapat snacknya. Tapi kalau kita sudah menolak kardusnya, nggak dapat isinya. Ya, sami dengan kita menolak malaikat Mikail setiap hari. Allah sudah kasih tuh. Ya Allah, ya, Masya Allah. Kita berdoa, ya Allah, saya pengen lunas ya Allah. Betul. Allah uji dulu. Allah kirimkan malaikat Mikail nguji kepada kita. Ya, mungkin pasangan kita ya belum mengenakan kita. Mungkin ada kalimatnya dari anak-anak kita kok gak enak banget. Kok kita malah justru gak terima dengan sikap itu. Sama halnya malaikat Mikail sudah ngirimkan paket ini tadi berupa rezeki, kita tolak. Angsal isine nama boten? Boten. Maka hati-hati sekali Bunda. Terkait dengan menjaga hati sami dengan ini. Setiap kali ada musibah, kita ganti saat ini. Yes, alhamdulillah, niki baru dapat bungkusnya, bungkus nikmat. Maka kalau saya ridho, Allah akan berikan isinya. Napa niku? Nikmat, solusi, jalan keluar. Jadi mulai saat ini kita gentos. Kenapa? Karena Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ini berseru spesial khusus untuk orang-orang yang hatinya tenang, yang lapang, yang ridho kepadanya. Apapun yang diberikan kepada dirinya, kok dia bisa ridho, Allah akan berikan, Masya Allah, luar biasa pemberian Allah. Bukan hanya nikmat di dunia, tapi juga nikmat di akhirat. Dalam Quran surah Al-Fajr, Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini jiwa-jiwa yang lapang hatinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagi jiwa-jiwa yang tenang diminta oleh Allah, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Perhatikan kunci ini. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita kalau kita datang kembali kepada Allah dengan hati yang ridho. Bukan kita dulu minta, ya Allah ridhoi saya, bukan. Tapi kita harus ridho dulu dengan kondisi kita saat ini, barulah Allah akan meridhoi kita. Radiyatan mardiyah. Apa dampaknya kalau Allah sudah ridho dengan kita? Dimulai dengan kita ridho dulu kepada Allah. Di ayat ini dilanjutkan. Fad'uli fi ibadi. Masuklah bersama dengan barisan hamba-hamba kekasihku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ini Allah langsung yang minta. Belum sampai kita minta, ya Allah masukkan saya ke surga. Allah langsung. Karena kamu tadi hatimu sudah tenang, engkau sudah ridho dengan segala ujian yang kamu dapatkan di dunia, Allah langsung masuklah ke dalam surgaku. Dan surga ini bukan hanya surga di akhirat, tapi surga dunia dan akhirat. Karena para ulama pun juga ya
menjelaskan perbedaan dunia dan akhirat itu sangat tipis sekali. Kenapa perbedaannya? Kematian. Jadi orang-orang yang ciri-cirinya lapang hatinya di dunia itu merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mau diuji apapun, dia alhamdulillah tenang sekali. Insya Allah. Jadi mulai dari sini sebagaimana mukadimah tadi, ya. Makna dari Quran surah Ibrahim ayat 7 tentang la in syakartum la azidannakum itu bukan hanya saat kamu bersyukur atas nikmat kamu akan ditambah nikmat oleh Allah, bukan. Di situ saat kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Artinya apa? Baik kamu bersyukur atas nikmat ataupun bersyukur atas musibah, Allah akan gantikan itu menjadi nikmat, tambahkan dengan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang ingkar akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah ciri orang-orang yang nggak ridho saat diuji oleh Allah. Allah hadirkan azab. Nah, pertanyaan saya, kalau kita itu diuji oleh Allah terus kemudian kita bertaubat, diuji oleh Allah kemudian kita itu segera sholat, diuji oleh Allah kita istighfar, itu nikmat atau musibah kira-kira? Nikmat. Kenapa? Karena Allah inginkan kita itu sejatinya selamat. Ketika Allah ingin selamatkan kita, itulah tanda sejatinya ini nikmat, bukan musibah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Artinya kalau kita diuji itu dicintai nggak sama Allah? Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Dan ayat dari hadis selanjutnya tadi, jika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, Allah akan ridho kepadanya. Tapi jika dia tidak mau menerimanya, maksudnya menerima ujian tadi, Allah akan murka kepadanya. Kira-kira kita pilih dimurkai oleh Allah apa diridhoi oleh Allah? Padahal saat kita diuji, lagi sayang-sayang nih Allah sama kita. Karena Allah nggak ingin kita nanti tergelincir dalam kobaran api neraka. Allah nggak ingin kita itu tergelincir lalai akan banyaknya nikmat sehingga nggak ingat lagi sama Allah. Di sisi lain ya, justru banyak orang-orang yang nggak taat sama Allah, nggak ingat sama Allah, diguyur nikmat terus, wonten mboten? Kata, jangan sampai kita seperti itu. Artinya apa? Dia sudah nggak taat, didiemkan sama Allah. Itu istidraj. Diujo terus, cobing ya. Nate mboten, kita sama pasangan kita mendel-mendelan, nate mboten. Raosipun pripun? Enak napa mboten? Itu baru didiemin pasangan aja rasanya kayak gitu ya. Apalagi Allah yang mendiemkan. Masya Allah, hati-hati. Kok kita nggak taat, kok terus diguyur rezeki, diguyur nikmat, hati-hati. Ini Allah sudah diemin kita nih. Berarti Allah udah nggak sayang. Tapi kok kita itu baru ngelakuin hal sedikit aja kok Allah tegur, Allah ingatkan. Lewat apa? Ujian, musibah yang hadir. Ini tanda Allah sayang sama kita. Jadi, Masya Allah. Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW itu melihat ada seorang ibu tawanan perang sedang menggendong bayi, sedang nenen ASI. Terus kemudian di dekatnya itu ada api. Terus Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kira-kira tega nggak ya si ibu itu yang menggendong bayi itu melemparkan bayi itu ke dalam kobaran api di depannya? Apa jawabnya para sahabat? Nggak mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu itu pasti sayang dengan anaknya. Lalu Rasulullah memberi pelajaran di sana. Rasulullah menjelaskan, jika seorang ibu kandung saja nggak akan rela melemparkan bayinya, anaknya ke dalam kobaran api itu, apalagi Allah. Allah itu sangat sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya ibu kandung kepada anaknya. Maka Allah jauh lebih nggak ridho jika ada hambanya yang harus tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Maka ketika kita itu kok kemudian diuji oleh Allah, dikasih musibah, sejatinya Allah itu ingin narik kita. Kita itu ingin diselamatkan oleh Allah. Jadi musibah itu sejatinya bukan musibah sejatinya. Itu adalah nikmat. Contoh makaitan. Misalkan di samping ini jalan raya, jalan provinsi, jalan Magelang, misalkan ya, jalan nasional. Ada anak baru 3 tahun mau nyebrang. Di depan kita di sini, kira-kira kita diemin aja atau kita tarik dulu kita selamatin? Kita langsung lari, kita tarik ya. Tapi si anak ini karena nggak tahu kita itu pengen nyelamatin, anak ini akan bilang apa? Sakit bu, sakit mbah, jangan ditarik-tarik gitu. Loh, nak, mbah ini sayang sama kamu. Kalau mbah sayang, biarin saya nyebrang. Gini apa nggih? Lari akan semakin seperti ini. Nah, kadangkala kita itu di posisi seperti anak tadi. Saat kita itu dijewer, ditarik sama Allah, nggak enak memang, sakit banget di hati itu. Kok dikasih ujian kayak gini ya Allah? Kok bertubi-tubi? Mungkin ada ya anggota keluarganya harus dijemput dulu oleh Allah duluan. Kok nggak nikmat banget ya Allah? Tapi ini caranya Allah. Ketika ditarik seperti itu, kita semakin ingat sama Allah nggak kira-kira? Semakin dekat sama Allah nggak?
Itu tandanya kayak si anak 3 tahun tadi mau diselamatin. Kalau si dia sudah mau nurut, nanti pasti kok sama kita seberangin. Gini apa nggih? Malah dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah segala persoalan hidup kita. Ini tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Mungkin ada lagi yang merasa, ya Allah, saya ini sudah berdoa berkali-kali, kenapa kok belum diijabah? Cek lagi tadi. Sudah seberapa banyak kita ngeluh sama Allah. Protes, tidak terima dengan qada-qadarnya Allah. Satu saja ngeluh, berapa tadi ditutup? 1000 doa kita itu tertutup. Masya Allah. Satu kali ngeluh, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Maka, Masya Allah, ini harus kita mulai perbaiki. Nah, ciri-ciri orang yang ridho menerima ujian dari Allah adalah apa? Dia bersyukur saat dikasih musibah. Dia bersyukur saat dikasih musibah. Kenapa kok harus bersyukur, Pak Sofi? Coba kita cek ayatnya di dalam, ya Masya Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 156 atau sampai 157 juga boleh. Ini tentang kalimat istirja. Nate mira? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita cek dulu aja. Kita itu kalau ngucapin innalillah saat dikasih musibah, itu kita sedih atau bahagia kira-kira? Sedih. Nah, kita buka dulu firman Allah ini, ya sarang-sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah tahu nih, kita pasti akan merasakan ini semuanya. Ada ketakutan, deg-degan, khawatir, kekurangan rezeki, kekurangan apapun itu ya, nggak nyaman. Tapi di sini Allah tegaskan, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ini ketika dikasih ujian? Kok malah justru diminta untuk bergembira, bukan bersedih? Siapakah dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat untuk orang-orang yang bergembira saat dikasih musibah, bukan bersedih. Apa impactnya kalau kita itu ya sungguh-sungguh menghayati makna ini? Coba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kenapa? Kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah, ketika dipanggil oleh Allah, harus diambil oleh Allah, itu haknya Allah, orang itu cuma titipan dari Allah. Gini apa enggak? Dan ciri orang-orang yang berbahagia, yang lapang hatinya adalah ketika dia sungguh-sungguh bisa tenang bahkan bahagia saat hendak berjumpa dengan Allah. Sekarang saya nanya, kalau kita itu mau dijemput sama Allah, sudah siap napa dereng kita? Kira-kira nih yang ada kita bahagia apa ketakutan nih? Insyaallah. Coba nggih. Niki kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hakikatnya tentang mudik nih. Kita ini kan dari Allah, ciptaannya Allah, akan dijemput lagi oleh Allah. Berarti mudik nggih, leres ya? Nah, cobi ketika bunda-bunda solihah misalkan ya merantau ke Jakarta, hal yang paling nikmat dirindukan itu apa? Saat mudik kembali ke Jogja. Nggih napa nggih? Nah, bahkan saking pengen mudiknya, mau ngeban di jalan, mau jalannya diblokir, pasti kita akan tetap aja gimana caranya mudik gitu. Nggih napa nggih? Bahagianya luar biasa, diuji apapun dia akan pulang dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena mudik itu tanda kebahagiaan yang luar biasa. Pulang ke kampung halaman di dunia ini baru. Belum di surga. Harusnya kalau di surga lebih bahagia lagi. Tapi ada loh orang-orang yang merantau, tapi dia nggak berani untuk mudik. Kenapa kira-kira? Pasti dia punya persoalan dengan orang yang ada di rumahnya. Bukan hanya nggak punya bekal, pasti dia punya persoalan dengan salah satu atau sebagian orang yang ada di rumahnya. Akhirnya dia nggak nyaman untuk mudik. Saya nggak mau mudik, saya nggak tenang.
Kalau nggak punya bekal, pasti hatinya masih pengen dia mudik. Kok ada orang-orang yang nggak nyaman dia mau mudik? Artinya ada sesuatu hubungannya belum baik dengan orang yang ada di rumahnya. Sama dengan kita. Harusnya kita kan bahagia mudik ke kampung halaman terbaik kita. Kita ini kan bukan makhluk dunia, kita ini makhluk surga gitu kan. Kalau kita mau dijemput diajak ke surga, kok kita nggak mau, artinya apa? Ada sesuatu kita yang harus kita perbaiki hubungan kita dengan sang pemilik surga. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalimat indah ini sejatinya, kalimat syukur ini, masya Allah. Coba kita cek ayat lanjutannya. Masya Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 157 Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan, memperoleh rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba Bunda, orang-orang yang ketika dikasih musibah, kok dia itu bergembira dengan mengucapkan kalimat tadi, bukan bersedih loh, inna lillahi itu kalimat bahagia. Maka Allah akan berikan apa tadi? Ampunan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan petunjuk. Jadi kalau kita merasa, ya Allah, ini solusinya gimana? Allah akan berikan, tuntun langsung Allah. Kuncinya apa? Kita harus ridho dengan ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Kalau dari ayatnya, teksnya adalah ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah. Ini ada yang menafsirkan, tapi ini hati-hati dalam saya menyampaikan, ya. Ini kalimat kalau di tasihnya ini kan diberikan rahmat itu. Tapi ada sebagian yang menjelaskan bahwa inilah orang-orang yang mendapat sholawatnya Allah. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawatum min rabbihim, sholawat dari Tuhannya kepada mereka. Sholawat dari Allah kepada kita. Artinya apa? Allah mendoakan kita, Allah memberkahi kita, insya Allah. Jadi dengan kita itu bisa bersyukur atas musibah, Allah akan berikan rahmat, Allah berikan ampunan, Allah berikan solusi jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Maka sejatinya nggak ada pilihan lain. Kalau kita justru kemerungsung, nggak terima dengan ujian, malah Allah murka sama kita. Tapi kalau kita ridho, Allah malah justru berikan ampunan, rahmat, dan juga petunjuk kepada kita. Ciri-cirinya kita itu bisa ridho apa? Saat di detik pertama saat diuji oleh Allah, kita bisa mengucap kalimat tadi. Karena cirinya apa? Rasulullah nanti ngendikan, ya, as-sabru inda satmatil ula. Sabar itu di detik pertama saat diuji. Bukan kalau pas kita jalan, kemudian kita itu ditimpa sesuatu, misalkan ada cicak jatuh gitu ya, terus kemudian muncul kalimat, ya, kodok atau kalimat yang lain-lain gitu ya, kalimat kebun binatang gembira loka dan sebagainya, maka di situ tandanya kita sudah nggak ridho. Cirinya ridho apa? Pas di titik pertama, alhamdulillah atau innalillah, ya. Innalillahnya tapi ingat, bukan bersedih. Innalillah itu dengan nada hamdalah. Coba kita baca alhamdulillah sarang-sarang, coba. Nah, sekarang diganti dengan nada yang sama, innalillah. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Innalillah. Harusnya begini. Tapi selama ini kan kita innalillah ini kan, masya Allah, hatinya malah justru tidak terima. Gimana Bang ya? Ini harusnya hakikat innalillah itu hakikat kebahagiaan. Nate mireng mboten wonten riwayat tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat hendak dicabut nyawanya. Nate mireng mboten? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam niki dikisahkan ketika beliau itu detik-detik sebelum beliau itu menjumpai ajal, beliau itu sempat berjumpa dengan malaikat maut. Malaikat apa? Malaikat maut. Kemudian Nabi Ibrahim ini berpesan kepada malaikat maut, ya, wahai malaikat, tolong kalau nanti tiba masanya saya itu waktunya dijemput, kasih tanda-tanda, kasih kode dulu, biar saya siap-siap. Malaikat maut menjawab, ya, siap bersedia. Tiba-tiba, dalam beberapa waktu kemudian, malaikat maut datang. Dikiranya Nabi Ibrahim itu masih ngasih tanda-tanda. Ternyata hari itu waktunya dicabut. Nabi Ibrahim komplain, ya, loh, katanya mau ngasih tanda-tanda. Kok ini belum ngasih tanda-tanda, sudah datang aja langsung ujuk-ujuk mau nyambut. Apa jawabnya malaikat maut? Sudah aku kasih tanda-tanda.
Tapi memang manusia kerap kali tidak mau memahami, tidak mau mempelajari atau mengetahui. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu cerdas. Beliau itu kan punya gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah. Maka beliau bertanya kepada malaikat maut, tolong malaikat maut, tanyakan kepada yang mengutusmu, apa iya seorang kekasih tega mengambil nyawa kekasihnya? Nah, kebuatan maksudnya, Bang. Malaikat maut kembali menghadap kepada Allah yang mengutus. Nabi Ibrahim berpesan, apakah tega kekasih mengambil nyawa kekasihnya? Allah kemudian menjawab, berfirman, tolong sampaikan kepada kekasihku, ya Khalilullah, Ibrahim alaihissalam. Sampaikan, apakah seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Masya Allah. Malaikat maut langsung kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikanlah itu, langsung Nabi Ibrahim nangis. Saya siap berjumpa dengan kekasih saya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ini tanda kebahagiaan. Musibah apapun itu tanda kebahagiaan untuk kita. Maka yuk sungguh-sungguh kita genggam erat apapun musibah yang hadir, kita lihat dengan kacamata hikmah. Dengan kacamata hikmah. Bukan melihat siapa yang ada di depan kita, tapi siapa di balik itu semuanya. Siapa dalangnya kira-kira? Siapa dalangnya? Coba misalkan ya, ngapunten ya. Satu lagi ya. Misalkan ya, kita keluar dari sini, ini jalan gede, tiba-tiba, naudzubillah ya, semoga nggak terjadi. Tiba-tiba ada mobil kenceng banget, set gitu, nyenggol kita sampai kita kepanting ya, sampai kita miring, mobilnya kemudian berhenti di depan sana. Kita datengin boten kira-kira? Mantan boten? Sebagian mantan, sebagian nganu ya boten ya. Yang mantan pasti kan didatangi tuh, yang berani pasti dideketin. Mau dikomplain, gitu. Dengan digluk-digluk kan pasti didatengin ya, kan berhenti di situ. Tiba-tiba saat kita mau protes, mau komplain, mau ganti rugi, kacanya turun. Ternyata Sri Sultan. Sias komplain betul. Malah, napa bu? Betul napa-napa. Ini baru levelnya manusia. Ya kan? Kita tadi ada musibah, ternyata yang memberikan musibah adalah sosok yang kita kagumin, nggak jadi komplain ya. Ini baru levelnya sosok gubernur. Apalagi ternyata di balik semua itu ada dalangnya dalang. Siapa itu? Allah. Coba, kita didolimin orang, kita diludahin orang, dicaci orang. Coba kita cek lagi, siapa di balik semua itu yang mengirimkan dan mengizinkan itu? Allah. Kalau Allah nggak ridhoi, nggak mungkin ludahan itu mengenai kita. Tapi kenapa kok itu mengenai kita? Artinya ada sesuatu yang Allah inginkan kepada kita, agar kita dididik oleh Allah, dilatih hati kita, agar kita bermuhasabah. Sebelumnya saya pernah punya salah apa ya? Kok Allah berikan pelajaran ini kepada kita? Jadi bukan fokus kita kepada orangnya. Inilah dicontohkan oleh Rasulullah. Saat Rasulullah diludahin, saat Rasulullah dilemparin batu, apa jawabnya Rasulullah? Bukan beliau langsung ya, saya ini nabi. Setiap tutur kata saya ini adalah apa? Mustajab. Ya kan? Yang diucapkan itu adalah firman Allah, yang diucapkan adalah hadis, betul kan? Kalau saya bilang, kamu jadi kodok kamu, kan nggak gitu Rasulullah. Malah Rasulullah doakan. Bahkan kalau sampai 3 hari yang kemarin ludahin, yang lemparin kok nggak muncul, didatangi, dijenguk. Dari situ keajaiban bermula. Mereka langsung justru apa? Bersyahadat. Pun sama ketika orang-orang Taif itu sedang melempari Rasulullah, sampai kakinya Rasulullah itu berdarah. Kemudian Rasulullah itu menyelamatkan diri, ya. Kemudian berteduh di bawah pohon anggur, kemudian datanglah malaikat Jibril dan malaikat gunung. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu. Jika kau diizinkan, mintakan kepada Allah agar malaikat gunung yang saya bawa ini, ya, untuk membinasakan seluruh orang Taif. Biar seluruh orang Taif dibinasakan, dihimpit dengan 2 gunung ini. Apa jawabnya Rasulullah? Tidak. Sekali-kali tidak. Beliau nggak fokus kepada yang melemparkannya. Tapi Rasulullah justru apa? Sekali-kali tidak. Justru aku doakan. Semoga orang-orang yang melempari saya, ya, para wanita-wanita itu, akan nanti di dalam rahimnya lahir generasi penerus yang menegakkan kalimat tauhid, yang membela agama Allah. Masya Allah. Ini caranya Rasulullah. Bukan melihat ya secara dohirnya, tapi di balik semua itu hakikatnya siapa yang mendatangkan? Allah. Maka beliau nggak berani. Kenapa? Karena beliau berpikir, seandainya Allah benar-benar ingin membela, pasti di situ akan ada angin, ada burung, apa yang menangkis lemparan itu. Tapi kenapa kok itu mengenai? Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita belajar,
untuk kita bermawas diri, untuk kita naik level derajat kita. Jadi mulai saat ini, kalau dapat musibah, alhamdulillah, ini baru bungkusnya. Berarti kalau saya bisa alhamdulillah tadi, kita akan dapat isinya. Semakin dahsyat bungkusnya, semakin nikmat isinya. Ada satu hadis yang sangat masyhur. Ini riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Beliau dapat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu kalau melihat sesuatu yang baik-baik, beliau menjawab alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau beliau melihat menjumpai hal yang tidak baik, Rasulullah menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Jadi apapun persoalannya, responnya dengan alhamdulillah. Coba saya tangklet ya, derek tangklet. Kita itu yang sudah sehat ataupun belum sehat, kalau bangun tidur, doanya sami betul. Cobi doanya napa? Nah, sami kan syukur. Mau yang sudah lunas ataupun yang masih belum lunas, doanya sami betul. Bahkan sampai kita itu ada keluarga kita yang dijemput oleh Allah, dalam kita sholat jenazah, wonten boten kalimat atau ayat atau surah Al-Fatihah kita bacakan. Wonten boten? Di dalam surah Fatihah ayat yang kedua napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ayat yang pertama kan bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ sejatinya Allah inginkan kita untuk ingat lagi, bersyukur lagi kepada Allah. Meskipun musibah sekalipun hadir kepada kita. Kalau kita bisa lapang, Allah akan gantikan itu dengan rezeki yang semakin lapang. Jadi, Masya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, fokuslah terima ujiannya, nikmati prosesnya, dengan terus kita mengharap ridhonya Allah, dengan dimulai kita untuk ridho dengan segala ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan, mungkin ada sesi tanya jawab, boleh kami persilahkan. Tafadhal mashkuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.